Oke, selamat pagi Pak Palak ya. Ya, pagi. Pagi ini Anda Pak Palak ini pemirsa, jadi petani garam. Jadi ini dulu dia mencoba baru tahun ini Pak ya, jenengan 2 tahun ini, Pak. garam ya. Ya, Terus jenengan ini sudah panen raya Pak? alhamdulillah sudah panen panen. raya. Oke, terus Sudah panen, Pak. harganya gimana? Stabil atau naik turun Pak? Untuk saat ini itu harga belum bisa stabil, Pak. Oke. Harga terus merosot. Rosot. Awal mula panen itu 400, sekarang ini di angka yang terendah ini saat ini per hari ini ya, Pak ya. 2 Agustus ini harganya 100.000, Pak. 100.000 per tombong. Tombong dulu Ya. jenengan coba ceritakan mulai nggaruk pertama bulan apa, harga berapa Pak? Di bulan Mei itu harga itu 400, Pak. 400 per tombongnya itu. per keranjang. Per ya? keranjang itu keranjang 400. isinya kira-kira berapa? Sekitar kurang lebih itu 80 sampai 90 kilo, Pak. Terus turunnya dengan ceritanya dari berapa? Mulai 400, turun 400 terus 350, 370 kan gitu. Terus sampai saat ini itu 100.000, Pak. Turunnya itu tajam terus. terus tajam. Nah, kemarin sempat di bulan Juli itu kan ada hujan. Jadi harga masih di kisaran 150.000, Pak. Ya. Tapi setelah hujan ini memang skalanya itu nasional panen raya, semua daerah itu kan panen. Jadi pedagang pun saat ini tuh mengalami Pak, dilema. Dilema. Artinya ini Gimana? beli di petani belum sempat diambil itu turun. Oh gitu. Entah kita juga enggak tahu faktornya itu gimana, itu ya permainan dagang itu kan bisa jadi. Ya kalau memang itu menurut saya sih faktor alam yang memang mempengaruhi harga, Pak. Semakin banyak garam, otomatis kan kebutuhannya kan kelebihan, Pak. Sedangkan kita ya garam di Indonesia pun belum pernah ada sejarah mengekspor. Kan gitu sih, Pak. Belum ada sejarah, soalnya ya impor malah masih gitu. Ya ini harus pemerintah itu harus juga hadir, Pak. Kalau tidak hadir, petani kan artinya tidak ada kepastian harga. Kan gitu sih, Pak. Berarti gini, Ya, ada Pak. usulan, ada harga dasar gitu. Iya, maksudnya katakanlah ini harga 100.000 lah. Biar pedagang ya enak, petani juga enak. Gitu. Soalnya gimana, Pak? Pedagang itu pun rasa takut muncul ketika meskipun harga murah tetapi masih turun terus kan, kekhawatiran kerugian kan tetap ada. Petani juga begitu, Pak. Ini mau disimpan, nanti khawatirnya harganya lebih turun lagi. Mau dijual, ya memang kebutuhan kan mau tidak mau dijual. Soalnya itu kan yang namanya urusan sama perut, otomatis kan memang punyanya garam kan dijual, Pak. Kalau dia rem ya dia tidak takut apa itu namanya harganya ini semakin turun. Lah bakulnya pun begitu, pedagangnya mau beli saat ini ya takut nanti turun. Lah menurut saya untuk kayak PT Garam yang perusahaan-perusahaan besar ini hadirlah di tengah masyarakat yang lagi kegalauan ini, Pak. Pemerintah juga harus hadir. Biar apa? Ada kepastian lah, meskipun tidak apa itu berdampak signifikan, paling tidak ini ada pengaruhnya. Terus ini kalau Iya, terus Pak. ini panen terus, perkiraan tetap harga terus memang anjlok terus, Mas Walak. Ya, kalau kita tidak ada terobosan dari pemerintah, pasti turun terus ini, Pak. Soalnya dia bakul bisane iso adol iku kudune kan menekan petani. Kalau tidak ditekan dia tidak mungkin bisa jual. Persaingan di kompetisi di skala nasional ini kan Pak, saling menjatuhkan menurut saya. Apalagi dengan hadirnya online ini, hadirnya dengan grup pedagang, itu otomatis kan piye bisane misalkan pedagang satu, bos satu ini penyuplainya, tapi yang jual di situ banyak, otomatis kan saling menjatuhkan, Pak. Oh gitu ya. Kan gitu sih, Pak. Misalkan saya ini pedagang, saya beli sana, beli sana, beli sana. Beli si A, si B, si C. Kan saya otomatis itu pedagang, itu kan
beli yang paling murah. Harga yang paling murah saya beli. Sedangkan di sini kan setiap pedagang itu kan punya petani-petani sih, Pak. Nggih. Otomatis kan piye bisane iso adol kan dia menurunkan harga. Kalau dia ini tidak ada kepastian harga, otomatis kan saling menjatuhkan sih, Pak, harganya. Apakah ada upaya petani sendiri yang Iya. memasarkan sendiri? Udah ada enggak? Ya ini saya coba itu, Pak. Kan Otomatis sudah saya mencoba ini ini. kan Ya. saya ini Nah. mencoba untuk menstabilkan. Mm. Artinya sahabat saya ya petani, ya pedagang. Oh gitu. Kan gitu, Pak. Oke. Saya coba bantu petani sekitar dulu lah. Yang mau dijual saya Kemana? beli. Jenengan kemana Pak saat ini? Untuk petaninya atau untuk penjualnya, Pak? Menjualnya dengan Untuk kan sebenarnya kan enggak bakul. Iya, Petani coba iya. memasarkan sendiri. Ini sudah kemana saja? Ya ini alhamdulillah ini saya pasarkan lewat online, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat media lah artinya. Media, ya. Alhamdulillah ini saya dapat order dari Tegal, Terus? dari Pekalongan, dari Purwakarta, dari ini mau rencana hari ini kirim ke Karawang sama ini Pak, Salatiga Pak. Salatiga. Iya. Terus harga jual jenengan dengan bakul itu lebih mahal yang bakulnya atau yang dengan jual ke sana? Coba. Itu masalah harga itu kan formalitas sih Pak ya. Oke, Artinya iya. ini yang penting saya itu belinya berapa, saya jual berapa. Oh, Yang gitu. penting kan petani ini masih di atas rata-rata pedagang, Oh, Pak. gitu. Berarti Ya, jenengan artinya tetap misalkan dia menguntungkan pedagang, ya, menguntungkan menguntungkan petani, gitu. Oke, nggih. ya artinya apa? Memang saat ini kan pedagang sementara Pak, vakum, free dulu, Pak. Karena Enggak beli. Oh, gitu. Iya, free dulu, Pak. Karena apa? Dia ini bingung, Pak. Oh, gitu. Bingung. Bingung. Menurut dia itu hari ini beli murah, tapi besok itu lebih murah Lagi. gitu, Pak. Nah, itulah yang menjadi kendala pedagang saat ini di situ. Akhirnya penjualan tidak seramai sebelum dulu, Iya, Pak ya. ini Sebelum kan panen raya, Pak ya. Iya, ini kan kalau kita lihat sepanjang jalan ini kan ditambah di lahan ini kan garam masih numpuk semua, Pak. semua. Belum ada yang ambil. Oh, gitu. Karena apa? Saya pun sendiri itu tahu kondisi saat ini. Saya pun penuh kehati-hatian jika beli. Terus ini harga paling tinggi di sini dan paling rendah berapa? Paling tinggi itu saat ini, Pak. 2 Agustus ini ya. 2 Agustus ini per tombongnya itu, Pak, itu 110, Pak. Paling tinggi. Paling tinggi Terus paling itu rendah? KW1. Paling rendah di Paling rendah itu 80.000, Pak. 80.000. 80.000 itu KW2, KW3 itu kurang lebihnya segitu, Pak. Oke. Kalau besok lagi saya juga tidak tahu yang Ya, namanya harga. ya, Itu kan untuk naik turun. estimasi itu untuk keamanan pedagang itu antaranya memang 100 sampai 110 untuk KW1. Untuk KW2-nya memang di kisaran 70 sampai 80 kalau itu, Pak. Terus jenengan sebagai petani contoh ya, saya ingin tahu berapa sih kos yang dikeluarkan. Misalnya saya nyewa Ya. lahan 1 hektar, ya. Ya. Itu semua biaya untuk membuat garam itu semuanya kira-kira berapa, Pak? Kalau dengan coba hitung secara kasar. 1 hektar itu rata-rata sewanya itu paling tidak 20 juta, Pak, Iya, per 20, tahun. tambah membrannya. Tambah membrannya paling tidak itu 4 roll. 4 roll berapa, Pak? 4 roll berarti 4 kali 4 sama dengan 24 juta, Pak. 24 dengan 20 berarti 44. 44. Terus dengan tenaganya mulai awal sampai nanti garuk. Ya itu paling tidak kan 4 bulan. 4 bulan 4 per bulan, hari Pak. misalnya. Berarti katakanlah 100.000. Berarti 100.000 Kali 3 juta berapa? ya 3 juta kali 4, 12 juta. 12 juta, Pak. 12 dengan 44. Berarti berapa itu? 56. 56. Iya. 56 terus
alat-alat yang lain. Iya, Pak? alat air seperti kincir Nah, itu berapa angin. itu? 56. Berarti kita kurang lebih kincir angin itu sama mesin-mesin berarti 5 juta Pak, katakanlah Berarti gitu. 60 juta. 60 juta Pak, itu 60 kurus per juta tahun. per tahun. Kira-kira Pak, untuk normal dapat berapa ton itu? Kalau cuaca bagus seperti ini itu Pak, paling tidak itu 1 hektar itu bisa 1000 Tombong. tombong. 1000 tombong berarti 80 ton. 80 ton kurang lebihnya itu Pak. 80 ton Ya, kalau tadi sudah biayanya sudah 60 juta. ya, Kan gitu. ya, Berarti 80 misalnya kalau harganya dibuat 100.000 misalkan. 100.000 berarti baru dapat 80 juta. Masih untung 20. Ya, Misalnya kalau 50 berarti 5 kali berapa tadi? 8. iya, Berarti- 40 juta. Berarti tidak masuk. Tidak masuk. Nah, berarti gini. Mm-mm. Nah, berarti harganya menurut kekinian harusnya 100.000. Kan 100.000 gitu. Pak. Nah, itu gitu loh, maksudnya gitu. minimal itu. Misalnya ketika harga di bawah 100 kudunya pemerintah Hadir. atau hadir kan Iya, gitu Pak. hadir. Nah, gitu loh. Harus ngasih solusi. Kasih solusi. Biar itu ada kepastian. Meskipun itu pengaruhnya tidak signifikan, paling Nggih. tidak itu ada pengaruh lah. Tapi Gitu. kalau ini gimana? Maksudnya produksinya bagus ini ya Pak. Tahun ini kira-kira. Ini tahun ini kan diprediksi BMKG kan kemarau panjang Pak. Oh gitu. Kemarau panjang. Nah ini pun masih awal puncak ini Pak. Awal Puncak itu kan Agustus. Nggih. Menurut BMKG ini puncak kemarau ini kan Agustus September. Mm-mm. Diprediksi ini musim kemarau itu di awal November. Kak. Ada hujan itu awal November. Berarti Jadi kita itu harus artinya ini petani juga harus siap, Nggih. pedagang juga harus siap. Oh gitu. Kalau sama-sama siap kan enak. Jadi itu ada pemerintah hadir itu tujuannya itu apa Pak? Biar ini saling ketemu, saling sinkron. Kalau tidak itu susah Pak. Oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Iya. Farak ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi Mm-mm. dan ini mudah-mudahan juga ini ada apa ya namanya pencerahan lah. Jadi Ya. nanti pemerintah turun bagaimana ketika harga nanti di bawah standar. Ya, ini kan biar koperasi-koperasi, terus PT Garam, Iya. industri besar itu bantulah inilah Iya, di iya. tengah-tengah gejolak masyarakat. Oke, terima kasih Tani. Pak Farak. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.